Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diko Putra Alamsyah, NIM 21022000016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 teori, yaitu teori merkantilisme, teori neomerkantilisme, teori keunggulan mutlak, dan teori keunggulan komparatif beserta perbedaannya. Yang pertama, teori merkantilisme. Teori merkantilisme merupakan teori yang menyebut kemakmuran negara ditentukan dari jumlah penanaman modal atau aset yang dimiliki dan ukuran perdagangan luar negeri. Teori merkantilisme sendiri memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak. Tujuan dari sistem ekonomi merkantilisme yaitu untuk mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Yang kedua, teori neomerkantilisme. Teori neomerkantilisme adalah turunan dari teori merkantilisme. Perekonomian internasional dalam teori ini dilihat sebagai persaingan antar negara daripada area kerjasama. Teori neomerkantilisme berupa suatu kebijakan yang menerapkan proteksi dengan tujuan melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya. Neomerkantilis sendiri melakukan kegiatan dengan memperbanyak ekspor dan proteksionisme yang bertujuan untuk mendorong industri dalam negeri agar berkembang dan mewujudkan kemakmuran negara. Yang ketiga, teori keunggulan mutlak. Teori ini dijelaskan oleh Adam Smith, yang menjelaskan keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Dalam teori ini dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kesimpulannya dalam teori ini, kemakmuran dalam suatu negara didapat bila negara tersebut melakukan perdagangan bebas atau free trade dan spesialisasi berdasarkan keunggulan mutlak. Yang keempat, teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo guna untuk menyempurnakan teori Adam Smith. Teori keunggulan komparatif yaitu teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Dalam teori keunggulan komparatif, negara dapat tetap melakukan perdagangan walaupun salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut atau kata lain keunggulan yang mutlak. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara dari menjalankan spesialisasinya, karena dapat menghasilkan produk dengan biaya yang relatif lebih rendah dari negara lain. Menurut teori ini, perdagangan masih bisa dilakukan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak sekalipun terhadap negara lain. Perbedaan dari keempat teori tersebut. Di teori merkantilisme, kemakmuran suatu negara diukur dengan besarnya emas. Dalam teori ini, kekayaan atau besarnya emas diutamakan. Bahayanya, jika muncul peningkatan jumlah uang beredar yang akan mengalami penurunan emas dan bisa terjadi inflasi. Dalam teori ini pemerintah masih ikut campur. Sedangkan neomerkantilisme mempunyai prinsip yang sama, hanya saja negara memperbanyak ekspor dan menentang konsumsi dari barang-barang luar negeri. Berbeda dengan teori keunggulan mutlak yang mengukur kemakmurannya dengan GDP, yaitu nilai pasar semua barang dan jasa diproduksi oleh suatu negara melalui sumbangan, dan pemerintah tidak ikut campur dalam teori ini, sehingga terjadi pasar bebas yang menimbulkan persaingan ketat, sehingga negara melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Sedangkan teori komparatif memiliki kesamaan dengan teori keunggulan mutlak. Yang membedakan yaitu di teori komparatif di negara yang tidak memiliki keunggulan absolut masih bisa melakukan perdagangan internasional dengan cara harus fokus terhadap barang atau jasa yang mempunyai keunggulan komparatif, sehingga teori ini melakukan spesialisasi produk. Sekian penjelasan dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.